Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Tulisan Sudrajat. Dan untuk video kali ini di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat animasi kupu-kupu ya, dimana nanti saya akan menjelaskan beberapa tahapan ya. Yang pertama nanti akan mengepakkan sayapnya, kemudian nanti saya akan jadikan movie clip, kemudian kita akan gerakan si kupu-kupunya. Oke, langsung saja. Di sini untuk yang pertama, di sini saya akan membuat kupu-kupunya itu mengepakkan sayapnya ya. Dan pastikan ketika kalian membuat animasi ini otomatis harus ada gambarnya dulu kan. Ya, kalian bisa membuatnya secara manual ya, apakah nanti dengan menggunakan pen tool seperti ini ya. Ataupun nanti kalian misalkan untuk latihan kalian bisa membuat atau mengcopy dari Google. Misalkan untuk sekarang di sini saya akan mengkopinya dulu dari Google ya. Saya akan nyari dengan kata kunci butterfly PNG ya, atau ya intinya yang enggak ada backgroundnya ya. Saya kopikan dulu. Misalkan saya udah mencari nih yang kelihatan dari tengah ya seperti ini. Kemudian saya copy. Kemudian saya paste di sini. Nah, seperti ini ya. Dan yang pertama ini saya akan membuat agar si kupu-kupu ini gerak terlebih dahulu. Bagaimana sih dasarnya untuk membuat animasi kupu-kupu ini? Sebenarnya simpel saja ya, sederhana. Sekarang kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat dokumen dengan ukuran standar bawaan dari file new ya, seperti biasa dengan IPS 24. Kemudian di sini untuk lebarnya itu 550 dan tingginya 400 pixel ya. Kemudian setelah itu di sini saya tadi sudah memasukkan gambar ya. Kalau bisa sih saya sarankan PNG ya, karena di sini bukan PNG nih. Karena nanti kalau misalkan kalau tidak PNG, kalau misalkan ada backgroundnya nanti putihnya ke bawah ya seperti ini. Nah, sekarang di sini untuk contoh saja ya bagaimana cara untuk membuatnya. Pertama di sini saya akan posisikan si gambar kupu-kupunya ini di tengah ya, dengan menggunakan line ya di sini, atau untuk menentukan posisi agar si posisi kupu-kupu itu berada di tengah. Kemudian di sini saya klik align to stage, kemudian kalian tinggal pilih di sini ya horizontal center dan di sini vertical center. Setelah itu kita akan buat ya seperti biasa yang seperti saya buat, kita akan membuat motion twin ya. Dengan cara klik kanan kita atur frame-nya di sini, misalkan kalau misalkan ini gerakannya agak cepat 20 ya atau 15 seperti biasanya, klik kanan kemudian insert keyframe. Kemudian di sini klik kanan create classic twin. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini ya, kita ambil ya keyframe di tengah-tengah ya. Karena di sini saya akan membuat animasi sederhana di mana yang pertama itu dia sayapnya melebar, mengecil dan melebar lagi. Ah, cukup mudah ini. Sekarang kita buat klik kanan di frame ini ya, pertengahan lah. Intinya mau di frame 10 boleh, mau di 11 juga boleh ya. Klik kanan kemudian insert keyframe. Kemudian di sini kita gunakan pre-transform ya. Ingat gunakan pre-transform. Nah, karena di sini saya ingin membuat gerakan seperti mengepakkan sayap ya, otomatis gerakan pertama di sini adalah lebarkan sayapnya. Gerakan kedua di sini saya akan perkecil ya, seolah-olah seperti dia mengepakkan ke atas seperti ini. Nah, ini tergantung kalian mau seperti apa ya. Mau sampai kecil banget boleh, mau sampai nggak kelihatan juga boleh, terserah kalian. Intinya kita kepakkan sayapnya seperti ke atas ya. Kemudian di terakhir di sini kita kepakkan lagi atau lebarkan lagi sayapnya. Sekarang kita bisa coba dengan tekan enter. Nah, di sini untuk tahap mengepakkan sayap di sini sudah selesai ya. Kita bisa blok, kemudian kita gunakan is jika kalian mau. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat di sini gerakannya kurang cepat ya. Ada dua cara untuk mencepatkan gerakan. Yang pertama kita kurangi frame-nya atau kita tambahkan FPS-nya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan FPS-nya menjadi 30. Kita coba dulu ya. Nah. Oke, ini 30. Kalau misalkan kalian kurang cepat dan kurang halus bisa tambahkan lagi 40 dan seterusnya. Oke, sekarang kita tekan Ctrl Enter. Nah, jadi ini adalah gerakan kupu-kupu ya.
kalau misalkan emang kurang cepat, ini juga bisa kalian percepat ya. Ini kita baru membuat gerakan kupu-kupu belum terbang ya. Nah, sekarang berikutnya di sini saya akan membuat tutorial bagaimana agar seolah-olah si kupu ini mengepakkan sayap terlihat dari atas dan sambil berjalan ya. Di sini animasi yang akan saya gunakan adalah animasi guide ya, atau tulisannya guide ya. Oke, kita langsung saja. Pertama di sini saya sudah persiapkan ya gambar vektor kupu-kupu. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kalian ingin membuat tadi animasi kupu-kupu dengan gerakan, yang mungkin di sini sudah ada tutorial saya sebelumnya tapi kurang jelas. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi supaya lebih jelas. Jadi pertama kita buat si kupu-kupu ini atau si gambar ini, karena di sini saya menggunakan vektor. Nih, kalian lihat di sini tidak ada latar belakang yang putihnya. Saya ketengahkan dulu. Kita buat si gambar ini menjadi movie clip dengan cara diklik objeknya, klik kanan, convert to symbol. Kemudian di sini pilih movie clip. Nah, di sini namanya terserah kalian mau apa. Misalkan di sini saya kupu-kupu. Bebas ya untuk namanya, terserah kalian mau kupu-kupu, mau kupu, terserah lah. Oke, kalau sudah kita klik OK. Setelah seperti ini, kita bisa lihat di area properties ya, di sini dia sudah menjadi movie clip dengan instant of kupu-kupu ya. Nah, di sini karena kita membuat animasi saja, di sini tidak perlu menuliskan instant name ya, karena di sini saya akan membuat animasi secara manual. Berikutnya di sini kalian tinggal double klik si gambar kupu-kupunya agar dia masuk ke editing movie clip kupu-kupu. Nah, kalau misalkan tadi dia akan terlihat seperti ini, gambar scene saja. Kemudian setelah saya double klik, dia akan masuk ke editing scene kupu-kupu ya, atau movie clip kupu-kupu. Berikutnya setelah seperti ini kita buat tahapan seperti tadi ya. Apakah kita mau frame 20, mau frame 15, terserah kalian ya. Kita coba frame 15. Insert keyframe seperti tadi, klik kanan, create classic twin. Di pertengahan kita buat insert keyframe. Kemudian pastikan di pertengahan ini kita gunakan free transform tool. Kemudian kita perkecil seperti ini. Oke. Berikutnya kita blok. Kita gunakan is. Sekarang kita cek. Oke. Nah, di sini untuk gambar si movie clip kupu-kupu sudah berhasil. Kalau kita lihat, nah, kalau misalkan kurang cepat seperti yang tadi saya bilang, bisa menambahkan di sini FPS-nya, ataupun di sini si frame-nya dikurangi. Ya, kalau misalkan pengen cepat. Nah, di sini supaya gerakannya agak loncat, di sini saya klik, kemudian saya gunakan tanda panah ke atas sedikit supaya naik ke atas. Jadi nanti gini. Nah, masih kurang ya. Saya tekan lagi pakai tanda panah. Nah. Oke. Setelah seperti ini kita kembali lagi ke scene dengan cara di sini klik scene, atau ini juga back bisa ya. Nah, setelah seperti ini baru kita membuat animasi motion wide ya, dengan cara seperti apa? Pertama kita klik kanan si layar. Kemudian kita pilih Add Classic Motion Wide. Nah, di sini akan muncul ya layar baru, di mana di sini namanya adalah guide dan ditandai simbol titik-titik ya, setengah lingkaran seperti ini, di mana ini nanti fungsinya adalah sebagai lintasan dari si animasi yang kita buat. Nah, berikutnya untuk lintasan ini kita bisa menggunakan pensil, pen tool, ataupun di sini line tool ya. Yang penting jangan terputus-putus lintasannya. Nah, di sini untuk mempermudah kita gunakan pensil saja. Jangan lupa di sini di settingannya ada strigen, smooth, dan ink. Nah, di sini saya gunakan yang smooth ya, biar lebih halus lintasannya. Kemudian setelah seperti itu, di sini saya akan buat lintasannya misalkan seperti ini. Ulangi ya supaya lebih halus. Nah, misalkan seperti ini.
Setelah seperti itu, nah di sini kita di objek kupu-kupu ini kita buat motion twin lagi ya. Kalau sekarang di sini motion twinnya hanya untuk gerakan saja. Contoh, misalkan di sini saya akan membuat 30 frame ya. Jadi di sini saya insert keyframe, kemudian di sini pilih create classic twin. Kemudian di sini untuk lintasannya kita insert frame supaya dia muncul sampai di frame 30 juga sama. Ya. Nah, setelah seperti ini, nah di sini ketika kalian klik di frame pertama, di sini ada titik tengah. Kalau kalian lihat, ini ada titik ini. Pastikan titik ini berada di lintasan awal. Ya. Nah, di sini nih. Jadi titik yang putih ini harus berada di lintasan garis yang ini. Awal di sini. Kemudian untuk yang titik keyframe terakhir yang ini, nah ini juga sama harus berada di lintasan terakhir yang di sini. Jadi si bulatan ini harus berada di lintasan yang ada di sini. Ya. Jadi nanti hasilnya kalau misalkan ini berhasil, dia akan mengikuti lintasan. Kita coba tekan enter. Nah, di sini berhasil ya. Nah, cuma di sini agak kecepatan ya. Kalau kita lihat, nah supaya agak lebih lambat, kita tambahkan frame bisa dengan cara diblok seperti ini. Set frame. Sekarang kita coba. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan kalian mau menggunakan fitur is, boleh. Kalau misalkan enggak juga tidak apa-apa ya untuk ini. Jadi nanti kalian seperti ini. Oke, jika sudah, di sini sekarang kita bisa cek ya. Bisa cek gerakan si kupu-kupunya. Ya. Dan ini kalau misalkan kalian ingin putar, bisa putar seperti ini dengan menggunakan pre-transform tool. Pastikan ketika kalian mengklik berada di keyframe atau titik hitam yang ini ya. Titik hitam baru bisa di pre-transform. Nah, seperti ini misalkan. Ini gerakan seperti ini. Nah, sekarang kita coba tekan Ctrl Enter. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan gerakan ini masih lambat atau masih cepat ya, di sini kita bisa blok lagi, kita perlambat. Insert frame. Kita tekan enter lagi atau Ctrl Enter ya untuk mengetes. Nah, seperti ini. Oke. Namun di sini lintasannya masih kurang panjang ya, saya panjangin aja biar dia langsung di akhir ya. Kita klik keyframe terakhir di sini. Kemudian kita masukkan di sini aja kali ya, supaya keluar dari stage. Nah, kita pastikan si titik ini berada di ujung ataupun di lintasan ya. Jadi nanti hasilnya dia akan keluar dari si stage ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini mau di transform bisa ya, supaya posisinya seperti lintasannya. Oke. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini, gabungan dari motion twin atau movie clip dan si motion guide. Dan kalian perlu perhatikan juga di sini kalau misalkan kalian mengecek di sini si sayapnya tidak akan mengepak ya kalau misalkan cuma mengecek di enter saja. Jadi untuk mengecek yang pertama kalian bisa cek di sini double klik si movie clipnya. Ini adalah gerakan dari si kupu-kupunya. Dan yang kedua di sini adalah gerakan gerakan yang lewat lintasan tadi, dimana kalau misalkan kalian di Ctrl Enter itu merupakan gabungan dari gerakan yang pertama sayapnya aja dan gerakan melewati lintasan ya. Nah, seperti ini. Dan pastikan ketika kalian akan mengekspor itu harus ke format move seperti biasa ya, karena kalau misalkan dia tidak format move, kemungkinan nanti si sayapnya tidak akan mengepakkan sayapnya seperti itu.
Nah, di sini kan sudah nih. Kalau misalkan kalian rasa si sayapnya kurang cepat, ini kalian bisa kurangi ya. Klik kanan, remove frame, block, remove frame, tekan Ctrl Enter. Nah, dia akan lebih cepat nanti. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial hari ini tentang bagaimana cara untuk membuat animasi kupu-kupu ya dengan menggunakan tadi movie clip dan classic motion wide ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.